Jadi di sini diceritakan pada suatu hari Alice kemudian memutuskan untuk membuat AI sendiri namanya Sparkle, terus mereka bertualang bersama-sama menjadi teman. Masalahnya Sparkle makin lama makin berkembang, menjadi lebih kuat. Dan Sparkle akhirnya bisa membuat keputusannya sendiri. Tapi yang Bang Rane bilang punya buku dari ChatGPT, aku langsung Google di Amazon nih, ada yang bikin ChatGPT for non-fiction author buat bikin nulisnya lebih cepet, lebih better. Gue lagi mikir bikinin yang natural voice generator, jadi dari ChatGPT lah situ, terus bikinin voice kayak Rane, bikinin voice kayak Toto. Iya kan? Terus udah bisa meniru voice Rane, Toto, Steven, terus kita tinggal bilang, Hey guys, Rane nih, bukan ChatGPT, tapi ini orang beneran alah garing. Kalau di episode lalu kita membuka acara pakai skrip yang dibuat oleh ChatGPT, tapi kemudian dibacain bertiga oleh gue, Toto, dan Steven. Nah kali ini di bagian kedua ini kita pakai ChatGPT juga untuk bikin skrip pembukaannya, tapi sekaligus dibacain sama layanan text to speech yang lumayan keren namanya Narakit. Oke, gue masukin promptnya dulu di ChatGPT, bentar. Oke. Ceritanya kamu adalah host podcast bernama Kepo Buku yang bicara soal dunia perbukuan. Kamu harus membuka sebuah episode baru yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Di episode ini topiknya masih tentang artificial intelligence dan dunia buku. Silakan improvisasikan bagian pembukaannya. Oke, ini udah keluar hasilnya. Selamat datang di Kepo Buku, acara di mana kita menjelajahi dunia buku dan ide-ide. Saya adalah tuan rumah acara ini, dan saya sangat senang bisa kembali bersama Anda untuk episode lainnya. Jika Anda bergabung dengan kami untuk pertama kalinya, Kepo Buku adalah acara yang membahas buku, tren, dan ide terbaru yang membentuk dunia saat ini. Pada episode sebelumnya, kita membahas topik yang sangat menarik tentang kecerdasan buatan, dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi itu dengan fokus pada bagaimana AI memengaruhi dunia buku. Namun, setiap inovasi juga membawa tantangan, dan kami akan mengeksplorasi hal-hal tersebut. Dan saya tidak sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh para ahli kami. Jadi duduklah, santai, dan bergabunglah dengan kami untuk episode Kepo Buku yang penuh pemikiran dan inspirasi. kalau lu termasuk yang antusias atau malah takut sama adanya AI, Fen? Soalnya apa? Lu jualan buku, Fen. Ya, Iya. Lu suka nge-review buku gitu loh. Lu khawatir gak sih? Nggak terlalu khawatir ya. Kenapa? Nggak terlalu khawatir karena kita masih bisa lebih berdaya gitu ya. Aku rasa gitu aja. Tapi yang Bang Rane bilang punya buku dari ChatGPT, aku langsung Google di Amazon nih, ada yang bikin ChatGPT for non-fiction author buat bikin nulisnya lebih cepet, lebih better, faster, sama more effective. Ada juga buku yang How to Train Your ChatGPT to Work for You gitu loh. Trik-trik menggunakan ChatGPT misalnya untuk membuat jurnal. Itu ada bukunya. Dan sekarang di Amazon itu, baru di Amazon ya, di Amazon itu ada 200 lebih buku yang ditulis oleh ChatGPT atau bekerja sama dengan ChatGPT. 200. Dan diduga bahkan mungkin lebih banyak lagi karena, nah ini yang menarik nih, karena ternyata tidak ada kewajiban untuk mencantumkan ChatGPT sebagai author. Jadi kita nggak punya kewajiban. Steven bikin buku cinta gitu ya, tentang cinta dibantu ChatGPT, tapi Steven tidak punya kewajiban untuk mengklaim bahwa buku itu ditulis bersama dengan ChatGPT. Itu karyanya Steven, karena Steven yang memberi perintah. Jadi karena peraturan itu di Amazon ada seperti itu, diduga lebih banyak lagi buku yang ditulis dengan ChatGPT. Anjir, gila gak sih itu? Nggak tahu ya, gue jadi itu etis nggak sih sebenarnya gitu loh. Gue nggak tahu ya kalau dari segi ini. Tapi gue mau sebelum gue tanya itu ke Toto, karena ya gue selalu tertarik nanya orang yang punya latar belakang teknologi informasi kayak Toto ya, Van ya. Karena
orang yang sudah mempelajari teknologi tentu juga dia bisa mengaitkannya dengan masalah etika juga kan sebetulnya, ketimbang gue yang nggak punya latar belakang, gue langsung bisa nuding, wah kagak etis nih gitu loh. Kan bisa gitu. Tapi gue mau sharing satu buku nih ya, teman-teman juga bisa beli ini. Bukunya sederhana banget, judulnya Alice and Sparkle. Ini karya Amar Reshi. Jadi buku ini baru memicu perdebatan tentang etika menulis buku bersama ChatGPT. Murah nih, cuma 77.000 bukunya. Tapi ya halaman menarik buat gue karena ini salah satu buku bersejarah gitu loh. Jadi Amar Reshi ini kayak Toto, orang IT juga. Dan bahkan di bukunya, di bagian belakang bukunya, jadi dia bilang gini, setelah dirilis, buku saya ini memicu diskusi mengenai ChatGPT. Namun dia berharap ini akan mengarah kepada para konten kreator gitu. Karena jadi gini, buku yang berjudul Alice and Sparkle ini bercerita tentang seorang anak yang diperkenalkan dengan artificial intelligence. Jadi kemudian dia memutuskan untuk membuat artificial intelligence-nya sendiri untuk menjadi temannya dia, dan kemudian mereka bertualang berdua. Nah itu di situ dibuat dengan semua konten-kontennya dengan ChatGPT. Ini walaupun dalam bahasa Inggris ya, misalnya nih gua kutipin salah satu bagiannya. One day a young girl named Alice discovered the magic of AI. She was amazed by their abilities and wanted to learn more. Jadi dia tertarik mau belajar lebih jauh. Tapi Alice, gue langsung terjemahin aja ya. Tapi Alice kemudian menyadari bahwa AI harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Karena AI itu sangat kuat, sangat powerful, dan bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Tergantung bagaimana dia dibimbing untuk itu. Kan gila kan? Depending on how they were guided. Jadi si penulisnya ini baik sebetulnya. Karena dia ingin menunjukkan manfaat dan mudaratnya dari artificial intelligence gitu. Jadi di sini diceritakan pada suatu hari Alice kemudian memutuskan untuk membuat AI sendiri namanya Sparkle dan melepaskannya ke dunia. Terus mereka bertualang bersama-sama menjadi teman. Dia sering membantu Alice mengerjakan PR-nya, bermain game. Terus juga di sini diceritakan lama-lama masalahnya Sparkle makin lama makin berkembang menjadi lebih kuat. Dan Sparkle akhirnya bisa membuat keputusannya sendiri. Dan di situ Sparkle memutuskan untuk mengeksplorasi dunia atau terjun ke dunia sendirian dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang dia lakukan. Jadi istilahnya si Sparkle ini memutuskan untuk keluar ke dunia sendirian. Dan si Alice digambarkan di sini bangga tapi juga sekaligus ketakutan dengan apa yang dia ciptain gitu loh. Dia nggak tahu karena dia nggak bisa nebak begitu si Sparkle udah bisa berpikir sendiri, dia nggak bisa nebak apa yang akan dilakukan oleh Sparkle berikutnya. Namun dia tahu, jadi si penulisnya bilang, namun dia tahu bahwa yang membuat Alice lebih tenang adalah karena dia sudah mengarahkan Sparkle untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Karena seperti kata Toto tadi, tergantung dari kita kan yang memberikan perintahnya gitu loh. Dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya akhir ceritanya bahwa ya jadi spoiler gue nih, tapi ya pokoknya intinya sebenarnya mereka kemudian bertualang bersama dan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana AI ini bisa bermanfaat. Dan seperti dongeng layaknya dongeng dalam bahasa Inggris ditulis di situ, and so Alice and Sparkle live happily ever after, spreading the magic of artificial intelligence to everyone they meet. The end. Itu doang ceritanya. Tapi yang bagus karena buku ini juga disertai dengan ilustrasi, dan ilustrasi ini dibuat dengan AI juga. Namanya Midjourney. Jadi nanti gue share ya di cover artnya Kepo Buku, ntar gue tunjukin deh. Gambar itu bagus banget, itu dibuat dengan AI. Gue nggak tahu ya sampai di titik ini, makanya gue harus kembalikan ke Toto ya, kayaknya Van ya. Sampai di titik ini gue minta dibimbing nih sama Toto. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus senang? Seperti ceritanya si Alice and Sparkle ini. Gimana tahun menurut lo, Tok? Kalau menurut gue sih biasa-biasa aja sih kalau menurut gue. Lu mah biasa melulu, lu mah. Maksud gue seneng juga. Maksud gue ke teknologi ya. Gue ngerasa bahwa manusia itu at the end tetap akan jadi subjek terhadap teknologi yang dia buat sendiri gitu. Kalau dia jadi budak ya dia sendiri memperbudak dirinya terhadap teknologi gitu. Kalau menurut gue sih as simple as that gitu. Tapi apakah ada impact yang banyak banget ya, banyak banget gitu. Harus hati-hati juga gitu. Karena kita lihat ya, banyak 10 tahun belakangan aja gitu. Atau kan kalau kita jangka waktu kan 20 tahun banyak belakangan gitu. Berapa banyak profesi yang hilang gara-gara teknologi sih? Banyak.
Tapi berapa banyak juga profesi yang ada gara-gara teknologi juga kan, bener gak sih? Nah, tergantung apakah lu bisa ini. Dan kalau gue sih seneng banget gitu dengan AI gitu, dengan perkembangan teknologi terutama AI gitu. Karena kalau menurut gue ya seneng gak sih sesuatu yang dulu lu mau terjangkau tuh susah, sekarang bisa gitu. Nah, masalahnya lu mau menungganginya dengan kreativitas seperti apa gitu. Ingat gak gue suka main-main dengan voice generator, bukan voice generator ya, apa namanya? Natural apa? Natural voice generator ya. Generator gitu kan. Sekarang masih agak jauh, tapi belakangan gue lihat masih bagus nih. Semakin banyak lo nge-train, semakin banyak, keren juga nih lama-lama nih. Iya. Tapi kan tergantung kepada kegunaannya. Misalnya Toto pernah menggunakan voice generator itu untuk ngerjain gue kan. Itu tuh yang lain. Enggak itu masalah. Itu makanya kan etik atau enggaknya kan guanya, bukan teknologinya dong. Makanya kan kembali ke orang ya kan. Jadi kasih konteks aja nih. Gue nggak tahu, Van, lu udah pernah dengar belum ceritanya ini, Van? Jadi Belum kayaknya. Toto itu punya, gue nggak tahu lah aplikasi apa gitu yang bisa mengubah suaranya jadi suara perempuan. Terus dia nelpon gue dong, terus ngerayu gue. Enggak ngerayu gue tuh apa ada sampai gue Iya pokoknya genit apa dari kedutaan mana gitu kan ya. Pokoknya ngomongnya gini-gini tuh, masa Bapak Rane nggak tahu sih, nggak kenal sih. Gue bilang, anjing ini siapa? Gue lama mikir ternyata itu Toto kan itu. Tapi itu kan bisa jadi contoh ekstrim tentang. Tapi kan setelah itu kan lu gak bisa tidur kan, gak bisa tidurnya. Gila nih gue bisa di konten apa dengan ini, bener gak? Karena lu bilang ya. Nah, Persis. Jadi bukan gue mikirnya bukan anjing ini cewek siapa sih tadi nelpon gue, kenapa ada cewek yang nelpon gue, tapi bahkan takut apa yang terjadi kalau ini menyebar luas. Lu bahkan exciting kan, kalau lu gak bisa tidur karena exciting sebenarnya ya. nggak bisa tidur karena gue jadi excited karena gue. Lu bayang nggak sih gue bisa podcasting dengan host yang sebenarnya nggak ada karena itu diri gue sendiri gitu loh. Tapi gue ubah jadi suara perempuan misalnya. Monolog yang tidak monolog gitu. Yoi, lu kebayang nggak sih dahsyatnya? Dan kalau lu sekarang mulai daftar ke voice.ai, itu adalah teknologi AI dengan suara yang sekarang masih membuka, masih beta, jadi masih mengumpulkan pengguna. Tapi daftar sekarang karena ketika dibuka nanti kita langsung bisa coba. Lo kebayang gak sih ngerinya gitu loh, tapi juga excitingnya. Lo kebayang gak sih, Van, bisa dipakai buat apa AI ini kalau dikaitkan dengan profesi lo sekarang? Entah dengan profesi lo sebagai seorang pengusaha atau pedagang, atau sebagai seorang reviewer buku atau pedagang buku, lo kebayang gak sih? Iya, bisa dibikin ini, kayak bikin caption jualan misalnya Bang Rane ya. Bisa disuruh bikinin tweet buat promosiin buku gitu kali ya. Itu yang aku kebayang gitu. Gokil. Jadi lu punya kayak sekretaris gitu ya? Iya, dan nggak perlu hire ini kali ya, copywriter ya. Lu nggak perlu nge-hire copywriter. Lu bahkan nggak perlu meng-hire kalau iklan lu suara gitu ya di radio, itu ada voice generatornya sendiri. Lu masukin dari anggaplah ChatGPT udah keren gitu kan ya. Terus lu masukin ke voice generator, udah lu langsung ikan. Bahkan kalau sekarang tuh udah ada mulai video generator ya Ran ya. Ya, video generator udah ada. Lo bisa bikin artis virtual dan gue lihat nih si Inti lama-lama udah bener-bener kayak gue nggak bisa bedain mana manusia mana generator. Gitu. Udah tinggal itu cuman gue bilang 5 tahun itu kayaknya terlalu lama gitu. Jangan besok udah bisa halus banget gitu. Itu dia. Halus banget. Itu dia. Menurut gue. Bisa bikin iklan lu ngedirect, lu tinggal ngedirect doang. Lu dong ngomong ini sudah dia selesai. Lu ngomong masih kaku, coba diubah ngomongnya. Kan cuma masalah lu ngetrain AI juga, bener gak sih? Iya, masalah ngetrain AI. Sekarang lu bayangin aja gini deh, nanti kita bikin Alice and Sparkle ini jadi covernya Kepo Buku episode ini ya. Jadi lu bisa tahu betapa bagusnya gambarnya dan itu dibuat oleh AI gitu ya. Tapi kebayang nggak kalau pada akhirnya itu harus kembali kepada kita dan etika kita dalam menggunakan alat kan, menggunakan teknologi kan. Iya betul. Kalau lu mau jahat kan lu bisa bikin gambar yang jelek, yang nggak senonoh, apalagi mau pemilu gitu kan, lu bisa bikin gambar calon presiden lawan lu melakukan apa yang sebenarnya tidak dilakukan kan bisa aja kan. Ada dan balik lagi kalau hubungin dengan sesuatu yang sifatnya art dan rasa gitu kan ya. Balik juga bagaimana lu akhirnya rasanya jadi berbeda lagi gitu kan. Nah,
Contoh gini, sederhana aja. Mungkin lu bilang, contoh lu terlalu sederhana banget. Buat teman-teman yang dulu udah hidup di tahun 80-an dan udah memakai komputer gitu ya. Mungkin dulu tahu yang namanya ada print banner banner apa gitu yang kita ngeprint pakai kertas yang bikin banner, ya. print banner gitu kan. Kita juga seneng banget gitu. Lama-lama jelek kan, lama-lama nggak artistik banget. Tapi pada zamannya itu udah artistik banget dan dipakai, itu benar-benar gitu dipakai gitu. Dan sekarang Nah itu dia. kita ingin AI mungkin bisa nge-generate iklan majalah gitu. Tapi begitu lama tahun kita udah bisa beda, ini kayaknya AI ini gitu. Oke dah, akhirnya gue jadikan dia sebagai prompt aja. Akhirnya gue tetap bikin dengan gaya manusia. Kan seperti lo bilang ya, rasa itu tetap akan ada beda. Mungkin bisa jadi seperti itu Ran gitu. Iya, karena sampai kapanpun gue sok yakin nih, gue bukan orang IT tapi gue sok yakin dan keyakinan gue sampai sekarang masih gue pegang teguh gitu ya, bahwa sampai kapanpun AI nggak akan bisa memunculkan rasa seperti yang dimunculkan manusia. Betul. Tapi untuk hal-hal yang repetitif mungkin bisa digunakan. Bisa. Wah, kalau yang repetitif bisa. Bahkan, nah ini gue nggak tahu nih logikanya bener apa. Yang ngedit podcast kita tuh harus hati-hati tuh. Tahun depan keluar AI, pecat lo orang. Bukan tahun depan, ini udah mulai. Udah ada. Udah mulai. Lu bayangin gini nih. Nah ini Steven yang pengen belajar editing bisa nih. Karena sebentar lagi akan keluar nih produk namanya Adobe Podcast. Oke. Nah, gue buka rahasia nih ya. Fen, lu inget nggak Fen? Bagaimana beberapa episode terakhir kita, teman-teman pendengar selalu bilang suaranya jadi lebih bagus. Iya. Iya kan? Bikin Itu gue film. bikin pakai AI. Nah, oke. Itu gue bikin teknologinya pakai podcast.adobe.com. Di advance-nya nanti bahkan lu cuma masukin suara gua gitu atau rekaman ini gitu ya, dia bisa bagusin suara kita. Tapi bahkan nggak cuma itu, ngekat gitu. Toto nih ngomongin ngekat. Nah, itu yang gue mau cerita. Jadi yang pertama kan suara yang jelek kita rekam itu jelek itu karena suaranya Steven sama Toto kan timpang ya, karena koneksinya beda. Gue masukin ke teknologi AI dari Adobe itu jadi bagus, seolah-olah kita lagi bicara di satu ruangan. Makanya banyak yang komentar, suaranya Bang Toto jadi keren ya, suara Steven juga jadi keren gitu ya. Itu satu. Yang kedua, podcast Adobe ini kalau udah meluncur, ini kan masih versi beta ya. Versi beta itu apa sih maksudnya? Percobaan ya Toh ya? Yang dia tuh sebenarnya udah komplit tapi belum versi finalnya gitu. Belum versi finalnya, oke. Lu bayangin ya, lu ngerekam nih kayak gini nih. Gue ngerekam suara gue, bla 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 bla, kita ngobrol. Terus nanti sama podcast Adobe itu akan ditranskrip. Jadi ada tulisannya. Dan gilanya lagi, ketika lu ngedit, misalnya ada bagian-bagian yang mau lu edit, yang lu edit bukan audionya, tapi tulisannya. Jadi misalnya ada kata-kata, Toto itu sebenarnya jahat sekali gitu kan. Jahat sekalinya mau gue buang nih audionya ya. Itu gue tinggal hapus kata-kata jahat sekali itu. Di audionya juga kehapus dan rapi, nggak ada putus-putus gitu. Gila, saya sebagai editor saya tersinggung gitu. Ya bisa jadi kan, karena kalau AI-nya udah kayak gitu, bahkan lu nggak usah ngasih apa-apa, pokoknya jadi aja. Tolong dong tolong di trim rekaman ini menjadi 45 menit. Dia mungkin akan potong. Bisa banget. Kalau kita Photoshop misalnya bisa, selama ini kan udah bisa ngedit gambar dengan bagus gitu, minimal dia saturasi warnanya minimal bagus kayak gitu-gitu. Suatu hari ke depan, ini jelek nih, kalau ada tiang di sini nih gue buang deh gitu. Bisa jadi begitu. Kalau nanti kita masih artistiknya, jangan deh ini ada tiangnya di sini. Ini tiang jelek nih, gue potong, gue crop sendiri. Suatu saat nanti tinggal masukin aja foto, tiba-tiba jadi bagus. Nggak cuman saturasi warna, nggak cuman kayak gitu-gitu, bahkan artistiknya dia perhatiin gitu. Dan unsur rasa itu jadi penting banget bagi gue, sampai gue pernah bereksperimen dengan alat yang untuk membuat gambar berteknologi AI itu yang namanya DALL-E itu. Itu gue masukin puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Oke. Gue bilang bikin gambar berdasarkan puisi ini. Dia bikin, tapi gambarnya nggak sempurna. Jadi Sapardi Djoko Damono itu punya puisi pendek namanya Gadis Kecil. Dia intinya cuma ada gadis kecil diseberangkan gerimis, di tangan kanannya bergoyang payung, tangan kirinya mengibaskan tangis, di pinggir jalan ada pohon dan seekor burung. Itu doang. Gue pikir sederhana dong. Gue penasaran gambarnya jadi seperti apa. Nggak bisa dia munculin, nggak ada unsur burungnya di situ, tapi ada gambar gadis kecil yang berdiri di bawah pohon lagi megang payung. Buat gue itu aja udah gila gitu loh.
Jadi Tapi iya. tetap rasanya nggak muncul. Jadi kalau gue ngeliat gambar itu gue nggak bisa ngeliat puisinya Sapardi gitu. Tapi untuk hal-hal yang memang seperti tadi gue bilang repetitif tuh bisa banget gitu AI. Repetitif dan logis ya. Itu gue sering saya seperti nulis kan gue sering karena Twitter gue tuh sekarang ngumpulin yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi banyak. Dan salah satu iklan yang berseliweran di tempat gue adalah AI itu bahkan dipakai untuk, nah kalau ini mungkin banget dan udah ada gitu software untuk ini gak ada hubungan dengan art ya, tapi ada hubungan untuk apa namanya radiologi. Lo tau kan kalau gambar Keren. radio udah bisa gitu. Oh nih di sini lo ini potensial cancer. Terus gue kasih nih ke temen gue kan, seorang radiolog, dia dokter. Dia tuh gue udah tahu kampret itu tinggal waktu aja tuh gue tinggal namanya kayak begitu. Jadi ahli radiologi nanti bisa dua kemungkinan, ketar-ketir atau malah merasa tugasnya jadi akan lebih gampang. Karena kan tetap perlu unsur manusianya kan. Betul, atau unsur manusia mungkin dia akan menjamah hal-hal yang selama ini memang gak kegarap sama radiolog karena dia sibuk justru untuk ngebaca gambar. Sementara ngebaca gambar mungkin udah bisa AI dan dia akan lebih luas lagi, lebih dalam lagi untuk hal-hal lain, malah menurut gue bisa jadi begitu kan ya. Tapi dia memang apa namanya komentar pertama, iya tuh tetap kerja gue apanya. Terus gue bilang enggak lah, oh iya lah nggak mungkin lah kata dia gitu, karena mungkin gue bisa merambah hal-hal yang dia nggak bisa rambah. Memang begitu sih. Betul. Jadi buat gue dua bidang, satu kesehatan itu nggak boleh diganti nama AI gitu ya. Karena bagaimanapun perlu ada unsur manusia. Ini gue sok tahu aja. Yang kedua itu bidang seni itu nggak bakal bisa, mau diganti nama AI juga nggak bisa. Kalau ternyata AI bisa mengambil alih dunia seni, buat gue itu lebih mengkhawatirkan. Karena apa? Karena manusia udah gak punya rasa lagi, sampai saking parahnya sampai bisa digantikan oleh teknologi gitu. Itu menurut gue. Tapi oke, kita menjelang akhir nih, mungkin kita ke Steven lagi deh. Fen, apa yang kayak closing statement lah, apa yang menurut lu, ini kenapa Kepo Buku jadi serius ya ngomongin AI ya? Supaya kelihatan kalau kita bukan AI gitu. Oh gitu ya. Atau jangan-jangan nanti orang-orang akan mikir nih Kepo Buku dari tadi serius, wah berarti ini AI nih. Gue kadang-kadang bikin Skripnya ya, skrip. Gue kadang-kadang bikin sebelum Steven bikin closing statement ya, gue kadang-kadang mikir ini ChatGPT keren banget ya kalau bisa gini ya. Terus gue lagi mikir bikinin yang natural voice generator, jadi dari ChatGPT lah situ. Udah kita cuma gitu doang. Terus bikinin voice kayak Rane, voice kayak Toto. Iya kan? Terus udah bisa meniru voice Rane, Toto, Steven. Terus kita tinggal bilang kita episode ini mau bikin tentang ini gitu. Terus itu kan? Gitu. Bercandaannya nanti soal ini. Ngeledekin Stevennya begini gitu. Jadi itu Kepo Buku. Udah selesai. Kita tinggal terima duitnya enggak? Kita tinggal terima celahannya aja. Terima celahannya. Oke, Van, kalau lo gimana, Van? Ini buat penutup lah. Betul-betul apa ya? Jadi obrolannya tuh asik banget ya tentang AI ini, dan apa ya, kembali lagi ke fungsi dari AI itu mungkin untuk provide kemudahan buat kita kali ya. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatin dengan baik. Itu aja. Pertanyaan gue sekarang, karena lu udah membaca ratusan mungkin jutaan buku dalam hidup lo, lu mau nggak baca buku yang ditulis oleh AI? Wah, ini pertanyaannya cukup berat ya Bang Rane ya. Makanya karena itu kan bukan manusia kan, dan nggak ada rasa segala macam, tapi dia punya pengetahuan, dia punya teknologi. Yep. Lu mau baca nggak kalau ada buku yang ditulis oleh AI? Kalau misalnya AI-nya dikasih nama manusia mungkin bakalan kebaca kali ya. Tapi kalau dalam artian ditulis by AI, kayaknya nggak seberapa tertarik ya gitu ya. Untuk gitu ya? Aku sendiri, iya bener. Kenapa? Kita lebih tertarik kepada person gitu ya, yang exactly bener tuh. Kita lebih tertarik kepada manusianya kan? Iya. Tapi sekarang mari kita tanya kepada pakar IT ini. Lu mau nggak baca buku yang ditulis oleh AI, Tok? Mau aja, kenapa enggak? Ya enggak, kan kayak Steven tadi poin dia mirip, dan bahkan gue bilang sama gue, karena kesombongan gue sebagai manusia, dia bilang ngapain robot bikin buku, nulis buku buat gue gak baca gue. Kalau gue gini aja, bisakah gue membedakan atau enggak gitu aja?
Seperti tadi Steven bilang, kayaknya nggak jauh beda. Nah sekarang lu kalau baca buku atau baca artikel di internet, lu malah tahu itu di generate sama ChatGPT atau bahkan jangan-jangan Iya sih. publish orang udah bisa bikin AI. Bener kan? Maksud gue sih, pertama, gue tidak akan sengaja mencari kayak lu kan sengaja tuh nyari. Kalau gue kan nggak akan sengaja nyari, kecuali kalau gue mungkin ada interest tertentu dan gue pengen tahu gimana gitu kan ya. Saat ini gue nggak akan mencari buku yang sengaja ditulis sama AI. Tapi gue juga tidak akan menghindar pada saat gue memfilter buku-buku di Amazon atau dimanapun, gue juga tidak akan memfilter, kalaupun ada filternya, buku-buku yang tidak dibuat oleh AI nya juga gitu. Oh iya ya, karena memang tujuan lu bukan siapa yang ngebuatnya ya. Kan tujuan gue adalah isinya dong, gue nggak peduli cerita sama siapa gitu. Ya. Nah, di situ titik perbedaan gua sama lu toh. Kalau gue akan lihat bukunya. Kalau dia buku pengetahuan, knowledge tentang ya buku-buku lu lah ya, tentang bahasa segala macam ditulis oleh AI, gue nggak keberatan lah, karena itu lebih untuk nambah knowledge. Tapi kalau buku-buku yang bersifat untuk memperkaya rasa, untuk makanan bagi rasa gua gitu, misalnya buku-buku sastra, gua kok cenderung kalau gua tahu ya, lagi-lagi seperti Steven bilang, kalau tahu ditulis oleh AI, gua nggak akan mau baca gitu loh, karena buat gue nggak ada unsur rasanya di situ gitu. Nah kalau karena membaca kalau nggak ada unsur rasanya, lu bahkan tidak tahu apakah AI atau enggak gitu kalau menurut gue. Kalau gue setuju apa lo bahwa ketika kita membaca ada unsur rasa, ketika kita melihat film ada unsur rasa, betul. Tapi gue I don't care gitu. Kalau nggak ada unsur rasanya manusia apa AI, kenapa gue ngejudge duluan gitu? Maksud di depan. Cakep. Berarti lebih kepada kesombongan manusia aja ya. Gitu tidak mau ditindas oleh ras lain gitu ya, ras artificial intelligence. Kalau gue gitu. Kalau menurut gue, ini film nggak ada rasanya. Ternyata pada belakang, AI ternyata pantas. Gitu kalau gue. Tapi ternyata ada rasanya, tapi AI yang bikin. AI bikin, dibunuh apa keren banget sih. Gimana caranya dia ngetrain AI-nya? Kalau gue selalu begitu. Bagaimana caranya dia ngetrainnya ya, bukan AI-nya ya. Bukan kepada teknologinya, tapi kepada orang yang ngetrainnya ya. Atau gue balik lagi, rasa lu udah kayak jangan lu udah jadi robot toh. Kenapa kayak begini aja lu bilang ada rasa? Padahal kadang-kadang gue skeptis kayak gitu. Mungkin nggak maksud gue. Keren. Saat ada AI yang bisa generate cerpen keren banget gitu. Mungkin gue akan mulai mempertanyakan, pertama, gimana dia cara ngetrainnya. Kedua, mungkin gue mempertanyakan diri gue sendiri. Kok lu udah kehilangan rasa sebagai manusia? Nah, atau gimana? Itu kan penting. Makanya gue nggak mau apa namanya di depan dulu, biarin aja gue baca aja dulu. Kalau gue seneng kan sama aja kita nge-plus buku kan nggak peduli kan siapa penulisnya, setelahnya juga begitu. Betul. Begitu kita pilih-pilih dong penulis yang keren-keren. Iya. Ya kita di Kepo Buku kan nggak pernah milih-milih kan. Itu menarik. Gitu. Jadi milih-milih AI apa enggak, biarin aja gitu. Oke. Gitu. Gila. Toh, lu pinter banget lu toh malam itu. Gila lu toh. Abis COVID masalahnya. Abis COVID ya. Jadi otak lu ini ya gue pakai selama 4 hari. Oke. Ya udah kalau gitu kita pamit, tapi sebelum pamit gue cuma mau bilang bahwa gue agak sebel sebetulnya sama ChatGPT. Kenapa? Gue kan nanya, kenalkah kamu dengan podcast Kepo Buku? Dia jawabnya begini, podcast Kepo Buku adalah sebuah podcast yang membahas dunia buku dan literasi. Mantap, dia kenal ya kan? Podcast ini dibuat oleh komunitas Kepo Buku yang beranggotakan para pencinta buku di Indonesia. Loh. Gitu kan? Terus gue penasaran, gue tanya lagi dong, emang siapa host Kepo Buku? Terus dia bilang, sepanjang yang saya tahu, podcast Kepo Buku memiliki beberapa host yang bergantian dalam setiap episodenya. Gitu. Loh, kok bergantian? Kita kan selalu bertiga gitu kan? Terus gue tanya dong, jangan-jangan itu podcast Kepo Buku yang lain? Ada nggak podcast Kepo Buku lain yang kamu tahu? Dia jawabnya gini, sejauh yang saya ketahui saat ini hanya ada satu podcast yang bernama Podcast Kepo Buku yang diselenggarakan oleh komunitas Kepo Buku di Indonesia. Akhirnya gue penasaran dong, gue tanya lagi, pernah dengar podcast Kepo Buku yang hostnya di Singapura, Ambon, dan Bangkok? Kan lebih mengarahkan, ya kan? Gue asumsikan di Bangkok karena data yang banyaknya di situ kan. Terus ChatGPT-nya bilang gini, sejauh yang saya ketahui dari informasi yang tersedia di situs resmi dan akun media sosial Kepo Buku, tidak terdapat episode ke podcast Kepo Buku yang di-host oleh seseorang yang berada di Singapura, Ambon, dan Bangkok. Tapi kalau menurut gue itu bukan masalah cerdas dan tidak cerdas. Masalah dia punya informasi atau enggak. Atau masalah emang kita belum terkenal aja. Belum terkenal aja. Oke. Baiklah. Kalau begitu kita harus lebih banyak
eksis di media sosial biar nanti dikenal dan ketika kita tanya mereka langsung nyebut kita bertiga. Tapi ada satu sebenarnya gue tuh pengen chat GPT tuh ada settingan humor dikit gitu. Itu rasa toh. Lu udah di setting aja gitu kadang-kadang ngambek gitu. Oh ya bisa. Tapi kalau dalam artian dia menanggapinya dia menanggapi dengan humor itu gue nggak bisa karena buat gue humor tuh humor bisa. Gitu. Betul. Gitu. Oke lah, terima kasih banyak, Pan. Nanti kita bikin buku tentang dari ChatGPT ya, Pan. Iya. Karena ini ya terlalu asik chat GPT karena waktu itu gue juga suka ngobrol sama Siri, bini gue bilang kayak ngomong sama Siri sendiri. Gue menunggu waktunya sampai Siri atau Hey Google terhubung ke ChatGPT. Kebayang gak sih lu? Keren banget tuh. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Wow, serem. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau kalian juga mau ikut cerita atau sharing tentang ChatGPT atau artificial intelligence di dunia perbukuan dan literasi, ya kontak aja kita atau tinggalin komen di komen sesi formulir komen yang ada di Spotify kalau kalian pakai Spotify. Kalau enggak, kontak kita di timkepobuku@gmail.com timkepobuku@gmail.com atau 087878505012. Gua Rane Hafid pamit. Saya Arthur Teko juga pamit. Saya Stephen Sitongan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Gua kadang mikir suaranya Stephen nih mirip suara agak-agak robotik gitu, bisa jadi. Gue curiga jangan kita sebenarnya dia juga AI juga, cuman diem aja dia. Iya, jangan-jangan Stephen tuh nggak pernah ada. Dan ini juga nih ngomong. Oke. Thank you, Pan. Thank you, Tao. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semua. Amin.